Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Insyaallah seperti biasa kita lanjutkan dengan pembacaan buku Tanya Jawab Agama, Fatwa Tarjih jilid yang pertama. Masuk pada bab masalah sholat Jumat. Yang kedua, sholat Jumat dengan anak-anak. Tanya, di SD saya diwajibkan sholat berjamaah zuhur dan sholat Jumat bagi murid-murid kelas 4, 5, dan 6. Imam dan khatibnya dilakukan guru-guru juga. Yang kami tanyakan, bagaimana kedudukan kewajiban anak yang belum dewasa itu, dan bagaimana juga kedudukan Jumat orang-orang dewasa yang bersamanya, apakah juga dapat dipandang sah? Pertanyaan dari pengasuh SD Bojong 2, Muhammadiyah, Yogyakarta. Jawab, dalam hadis disebutkan bahwa anak-anak dibebaskan dari melakukan kewajiban syar'i, termasuk sholat, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Rufi'al qalamu an salasah anin naimi hatta yastayqidha wa anis sabiyyi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta ya'kila. Artinya diangkat kalam, tidak dicatat perbuatan seseorang untuk dinilai dari 3 golongan, yaitu dari orang yang sedang tidur, dari anak-anak sampai ia bermimpi dewasa, dan dari orang gila sampai ia sembuh. Hadis riwayat Ahmad dari Aisyah. Dalam hadis itu disebutkan bahwa anak-anak tidak terkena kewajiban melakukan sesudah ibadah. Tetapi berdasarkan riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Umar bin Su'aib, anak yang telah mumayyiz agar didorong untuk melakukan sholat. Muru sibyanakum bis sholati li sab'i sinina wadribu 'alaiha li asri sinina wa farriqu bainahum fil madaji. Artinya, suruhlah anak-anakmu mengerjakan sholat apabila telah berumur 7 tahun, dan pukullah mereka apabila meninggalkan jika telah berumur 10 tahun, dan jika telah berumur 10 tahun, dan pisahkanlah di antara mereka tempat tidur mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Umar bin Su'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Umar bin Su'aib menunjukkan adanya perintah untuk menyuruh anak-anak melakukan sholat. Hal demikian bukan berarti menunjukkan bahwa melakukan sholat bagi anak itu wajib, tetapi menunjukkan bahwa anak-anak yang melakukan sholat itu, sekalipun pada hadis pertama tidak termasuk yang diwajibkan, tetapi termasuk perbuatan yang dapat atau boleh dilakukan dan dinilai sebagai perbuatan yang baik yang dapat diamalkan. Dalam pengertian ahli usul fikih, termasuk kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh anak mumayyiz yang telah mempunyai ahliyatul ada nakisah, yang perbuatan baiknya dapat dinilai sebagai amal perbuatan. Akhirnya sebagai amal perbuatan yang dapat diterima. Sedang kalau tidak melakukan, tidak dicatat sebagai perbuatan yang buruk. Karenanya dalam pendidikan bukan saja dibolehkan, bahkan dianjurkan agar anak-anak yang telah mumayyiz
dibiasakan melakukan perbuatan yang baik, karena perbuatan yang baik itu akan diterima pula sebagai amal perbuatannya. Mengenai sholat orang-orang yang bersamanya, baik ibadah Jumat maupun sholat jamaahnya, apakah dapat dipandang sah karena dilakukan bersama dengan anak-anak yang belum dewasa, yang belum mendapat taklif tersendiri? Jawabannya adalah sah. Kedudukan anak-anak mumayyiz tadi dianggap juga sebagai anak dewasa dari satu segi. Disebut mempunyai ahliyatul adanakusah, yang artinya telah mempunyai kemampuan untuk melakukan kewajiban atau sempurna, yang istilahnya nakisah, atau dapat kita sebut dengan min atau minus. Demikian telah dibacakan bab masalah sholat Jumat. Poin nomor 2, sholat Jumat dengan anak-anak. Tadi dibacakan beberapa hadis untuk anak-anak belum jatuh kewajiban, hanya saja dianjurkan sebagai pendidikan untuk melatih anak-anak mengerjakan sholat. Tadi hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Suruhlah anak-anakmu mengerjakan sholat apabila telah berumur 7 tahun, dan pukullah mereka apabila meninggalkan jika telah berumur 10 tahun, dan pisah-pisahkanlah dari mereka tempat tidur mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Demikian yang bisa dibacakan. Mudah-mudahan ada menambah pengetahuan, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan semua yang telah disyariatkan. Mari kita akhir dengan membaca penutup akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.